Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan soal KSN Kimia 2020 untuk nomor 10. Untuk nomor 10, kita baca terlebih dahulu soalnya. Berdasarkan geometri molekulnya, di antara ion atau molekul berikut yang mempunyai momen dipol paling besar. Momen dipol dalam suatu senyawa menunjukkan kepolaran dari senyawa tersebut. Semakin besar momen dipolnya, senyawanya semakin polar. Semakin kecil momen dipolnya, senyawanya semakin nonpolar. Kepolaran suatu senyawa bisa dicari dengan menghitung pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh senyawa tersebut. Jika atom pusat memiliki pasangan elektron bebas atau pasangan elektron bebasnya tidak sama dengan 0, berarti senyawanya polar. Kalau pasangan elektron bebasnya sama dengan 0, berarti senyawanya non-polar. Jadi untuk menjawab soal yang nomor 10, kita cukup menghitung pasangan elektron bebas saja. Kalau ada pasangan elektron bebasnya, berarti polar. Kalau tidak ada pasangan elektron bebasnya, berarti dia non-polar. Dan yang momen dipolnya paling besar itu yang paling polar, atau yang mempunyai pasangan elektron bebas. Kita mulai dari opsi A. Opsi A adalah NO3-. Berdasarkan tabel periodik unsur yang telah dituliskan di halaman depan, N itu memiliki nomor sama dengan 7, sementara oksigen memiliki nomor sama dengan 8. Dalam NO3- yang merupakan atom pusat adalah N karena jumlahnya hanya 1, sementara O bukan atom pusat karena jumlahnya lebih banyak yaitu 3. Sekarang kita buatkan konfigurasi elektronnya. N sama dengan 7 berarti konfigurasi elektronnya 2 dan 5. Kalau O sama dengan 8 berarti konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 6. NO3- atom pusat, elektron valensinya sama dengan 5. Untuk mencari pasangan elektron bebas, teman-teman bisa dibuatkan struktur atau bisa menggunakan rumus cepat seperti ini. Pasangan elektron bebas sama dengan elektron valensi dari atom pusat dikurang dengan X. X itu yang bukan atom pusat. Jadi kalau atom pusatnya N, berarti X-nya itu O yang jumlahnya 3. Dibagi dengan 2. Sama dengan atom pusatnya N, elektron valensi atau terakhirnya adalah 5. Dikurang dengan X, nilai X adalah 3. Oke, tetapi oksigen di sini kan elektron terakhirnya 6. Supaya stabil, oksigen butuh 2 elektron. Jadi 3 ini akan dikali 2. Dan NO3 memiliki muatan minus. Berarti kalau minus ditambah lagi dengan 1 dibagi dengan 2, hasilnya sama dengan 5 dikurang 3 kali 2, 6. 5 kurang 6 sama dengan min 1. Min 1 ditambah 1, 0. 0 dibagi 2, 0. Jadi NO3- ini tidak pasangan elektron bebasnya sama dengan 0, sehingga senyawanya nonpolar. Kalau nonpolar berarti momen dipolnya kecil. Oke, sekarang kita akan menentukan struktur yang pasangan elektron bebas untuk senyawa nomor 2, yaitu SO2. Berdasarkan tabel, S itu sama dengan 16, O itu sama dengan 8. Kalau 16 berarti 2, 8, dan 6. Kalau O8 berarti 2 dan 6. Atom pusatnya adalah S. Berarti PeB dengan rumus yang sama-sama dengan elektron valensi atom pusat yaitu 6 dikurang dengan oksigen, kan elektron valensinya 6, berarti supaya stabil dia butuh 2. SO2 jumlah oksigennya ada 2, berarti 2 dikali dengan 2. Ini tidak usah ditambah dan dikurang karena SO2 tidak memiliki muatan. Dibagi dengan 2. 6 kurang 4 itu 2. 2 bagi 2, 1. Berarti SO2 memiliki satu pasangan elektron bebas. Karena memiliki satu pasangan elektron bebas, dia akan bersifat polar, sehingga momen dipolnya lebih besar. Oke, sekarang kita cari yang nomor 3 atau yang C, SiH4. Berdasarkan tabel, Si itu memiliki nomor 14, H memiliki nomor sama dengan 1. PeB sama dengan, kalau 14 berarti 284. 4 dikurang dengan elektron valensinya 4, H jumlahnya 4 dikali 1, karena H butuh 1 supaya duplet, supaya menjadi 2, dibagi dengan 2, hasilnya 0, berarti momen dipolnya kecil. Nah, sekarang yang nomor 4, BF4-. B itu sama dengan 5, F itu sama dengan 9.
Kalau 5 berarti 2 dan 3. Kalau 9 berarti 2 dan 7. Berarti pasangan elektron bebasnya sama dengan elektron valensinya B adalah 3 dikurang dengan F jumlahnya 4. F supaya stabil karena elektron valensinya 7 berarti butuh 1 supaya oktet, jadi dikali 1 saja. Nanti karena muatannya minus dia ditambah dengan 1 dibagi dengan 2. 3 kurang 4 itu min 1 ditambah 1 0. 0 dibagi 2 hasilnya adalah 0. Oke, yang kelima PCl5. Nomor atom pusatnya adalah P, nomornya 15, Cl nomornya adalah 17. P15 berarti 2, 8 dan 5. Elektron valensinya 5. Berarti PeB sama dengan 5 dikurang dengan Cl jumlahnya 5. Cl konfigurasi elektronnya 2, 8 dengan 7. Berarti supaya stabil yang 7 ini butuh 1, jadi dikali 1 saja. Dibagi dengan 2. 5 kurang 5 0, 0 bagi 2 0. Jadi diantara pilihan ini yang momen dipolnya paling besar adalah SO2 karena memiliki pasangan elektron bebas 1. Yang lain memiliki pasangan elektron bebas sama dengan 0. Jadi SO2 lebih polar karena lebih polar sehingga momen dipolnya lebih besar diantara pilihan yang lain. Sekarang kita lanjut di pembahasan soal nomor 11. Urutan yang benar mengenai peningkatan ukuran radius ion. Radius ion itu sama dengan jari-jari ion. Na+, Mg2+, dan Al3+. Jari-jari dalam tabel periodik unsur semakin ke bawah nilainya semakin besar dan semakin ke kanan nilainya semakin kecil. 11 Na+, 12 Mg2+, dan 13 Al3+. 11 Na+, berarti konfigurasi elektronnya adalah 2 dengan 8. Sementara 12 Mg2+ adalah 2 dengan 8 juga. 13 Al3+, 13 dikurang 3 jadi 10, 2 dengan 8. Jadi atom-atom ini memiliki konfigurasi elektron yang sama. Seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa jari-jari semakin ke bawah semakin besar dan semakin ke kanan semakin kecil. Berarti yang paling kanan adalah yang paling kecil adalah yang posisinya paling kanan. Dalam tabel periodik unsur yang lebih di kanan adalah Al, sehingga Al memiliki jari-jari paling kecil. Selanjutnya Mg dan yang paling besar adalah Na. Jadi urutan yang benar adalah D. Al lebih kecil dari Mg, lebih kecil dari Na. Oke, sekarang kalau misalnya menjadi ion, saya akan menjelaskan bagaimana perubahannya. Jadi 11 Na+, 11 dikurang 1 jadi elektronnya 10. 12 dikurang 2 elektronnya juga 10. 13 dikurang 3 elektronnya 10. Saya akan gambarkan ilustrasi dari atom Na, Mg, dan Al. Na memiliki proton sebanyak 11. Jadi proton terletak di inti atom. Jadi 11 Na memiliki dua kulit, yaitu kulit pertama terisi 2 elektron dan kulit kedua terisi sebanyak 8 elektron. Sama halnya dengan Mg memiliki 2 kulit, bedanya Mg memiliki proton sebanyak 12 dan Al memiliki proton sebanyak 13. Ini untuk Na+, Mg2+, dan Al3+. Jadi mereka memiliki kulit yang sama tapi proton yang berbeda. Oke, berdasarkan teori bahwa proton itu muatannya positif, sementara elektron muatannya negatif. Untuk Na 11 proton, elektron di luar ada 10. 11 menarik proton dan elektron saling tarik menarik, jadi 11 akan menarik 10. Kalau Mg 12 akan menarik 10. Kalau Al 13 akan menarik 10. Pasti yang jaraknya paling dekat adalah yang 13 menarik 10 karena 13 itu jumlahnya lebih banyak sehingga jarak mereka akan berdekatan. Kalau jaraknya berdekatan, jari-jarinya akan semakin kecil. Jadi yang paling kecil jari-jarinya adalah Al, selanjutnya Mg, dan yang terakhir adalah Na. Jadi sesuai dengan teori yang tadi, jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 12, di antara senyawa ion berikut yang mempunyai energi Kisi paling kecil adalah. Energi Kisi dalam suatu senyawa nilainya bisa diprediksi menggunakan rumus E sama dengan K dikali dengan Q1 dikali Q2
dibagi dengan R kuadrat. Keterangannya Q sama dengan muatan dan R itu sama dengan jari-jari. Kalau K itu nilai konstanta. Pertanyaannya adalah energi kisi yang paling kecil. Energi kisi yang paling kecil berarti ini kan energi kisi, berarti berbanding lurus dengan muatan, dan energi kisi berbanding terbalik dengan jari-jari. Yang energi kisinya paling kecil adalah yang muatannya juga paling kecil atau yang jari-jarinya paling besar karena energi berbanding terbalik dengan jari-jari. Sekarang kita cek di Na, NaI, Na plus dan I minus. Muatannya sama-sama 1, LiF, Li plus F minus, KBr, K plus Br minus, NaCl, Na plus Cl minus, CSI, Cs plus I minus. Jadi antara A sampai E itu memiliki muatan yang sama. Jadi muatan tidak mempengaruhi, yang mempengaruhi hanya jari-jari. Berarti yang energi kisinya paling kecil adalah yang jari-jarinya paling besar. Jari-jari dalam tabel periodik unsur yang paling besar itu yang posisinya paling kiri dan paling bawah. Na, Li, K, Na dan Cs itu terletak di golongan 1. Yang posisinya paling bawah adalah Cs. Berarti jari-jari paling besar adalah Cs. I, F, Br, Cl dan I terletak di golongan 7. Yang posisinya paling bawah adalah I, berarti paling besar jari-jarinya adalah I. Sehingga CSI akan memiliki total jari-jari yang lebih besar di antara keduanya, yang menyebabkan energi kisinya paling kecil. Jadi jawabannya adalah E. Sekarang saya lanjut di soal nomor 13. Jenis orbital hibrida atom C yang diberi tanda pada senyawa berikut ini adalah. Jadi untuk menentukan orbital hibrida, kalau ikatannya ikatan tunggal, berarti orbital hibridanya adalah sp3. Kalau punya satu rangkap 2, berarti sp2. Kalau satu yang rangkap 3, berarti ikatannya adalah sp. Oke, sekarang kita cek di pilihan. Untuk nomor 1, perhatikan C yang nomor ini. C ini memiliki satu ikatan rangkap 2. Yang lain tunggal, otomatis dia langsung sp2. Jadi pilihan jawab yang pertama itu sp2. Jawaban yang sudah pasti salah adalah B salah, C salah, dan E salah. Untuk yang nomor 2, semua ikatannya ikatan tunggal, berarti sp3. A dengan D masih memungkinkan benar. Untuk yang ketiga, C memiliki satu ikatan rangkap 2, berarti yang benar adalah sp2, jadi A juga salah. Untuk yang keempat punya satu ikatan rangkap 3, jadi jawaban yang tepat adalah D. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan nomor 14. Pada 298 Kelvin, perubahan entalpi pembentukan standar dan perubahan entropi standar dari reaksi berikut berturut-turut adalah. Berarti yang minus 205 ini merupakan perubahan entalpi pembentukan standar atau delta H0. Sementara yang 240 merupakan delta S atau perubahan entropi. Pertanyaan dalam soal adalah, maka nilai dari ln Kp untuk reaksi tersebut adalah. Seperti diketahui bahwa rumus dari delta G0 atau perubahan entalpi, perubahan energi bebas Gibbs adalah minus RT ln Kp, dan delta G0 juga bisa diperoleh dengan rumus delta H dikurang dengan T delta S. Jadi kita akan mencari berapa ln Kp nya dengan menghubungkan delta G nya menjadi minus RT ln Kp sama dengan delta H dikurang dengan T delta S. Berarti ln Kp itu sama dengan delta H dikurang T delta S dibagi dengan minus RT. Menjadi delta H-nya adalah minus 205 kJ per mol. Karena delta S satuannya Joule, saya ubah ke Joule juga dengan cara dikali 1000 menjadi minus 205.000. Dikurang dengan suhu 298 Kelvin. Dikali delta S nya adalah 240.
dibagi dengan minus nilai R itu sudah ada di halaman depan, yaitu 8,314 dikali suhu 298. Jadi hasilnya adalah minus 276.520 dibagi dengan minus 2.477,572. Jadi ingat, untuk mengikuti KSN siapkan terlebih dahulu kalkulatornya karena terdapat perhitungan yang angkanya cukup rumit seperti ini. Menggunakan kalkulator ini kita akan peroleh hasil yaitu 111,6. Jadi len KP-nya adalah C 111,6. Sekarang kita lanjut di soal nomor 15. Perhatikan grafik energi reaksi hipotetis berikut. Pertanyaannya, nilai energi yang mengalami perubahan bila ditambahkan katalis setelah. Jadi katalis itu adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Oke, jadi katalis itu mempercepat reaksi dengan cara menurunkan nilai dari EA atau energi aktivasi. Jadi kalau ditambah katalis, reaksinya menjadi cepat karena energi aktivasinya turun. Energi aktivasi itu yang ini, yang gambarnya naik. Berarti kalau ditambah katalis, yang gunung ini energinya akan turun. Kalau turun berarti yang berubah itu 1 ini akan berubah menjadi lebih kecil dan 3 juga akan berubah menjadi lebih kecil. Sementara 2 tidak berubah karena panahnya di bagian bawah. Jadi yang akan berubah adalah 1 dan 3. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Sekarang kita akan lanjut di soal nomor 16. Perhatikan reaksi kesetimbangan hipotesis berikut ini. A tambah 2B setimbang 3C tambah D. Tulis terlebih dahulu persamaan reaksinya. A ditambah dengan 2B setimbang 3C ditambah dengan D. Sebanyak 5 mol A dan 3 mol B ditempatkan dalam suatu wadah dan kemudian didiamkan. Berarti nanti ada mol mula-mula, ada terurai dan ada sisa atau setimbang. Sebanyak 5 mol A berarti A mula-mulanya 5 dan B mula-mulanya 3. Untuk J belum dihasilkan dan D belum dihasilkan juga. Setelah terjadi kesetimbangan, ternyata terdapat 1 mol B. Jadi terdapat sisa yaitu 1 mol B. Jumlah mol AC dan D pada kesetimbangan adalah, jadi kalau terbentuk di B1 berarti terurainya adalah 2, supaya 3 dikurang 2 menjadi 1. Kalau B terurainya 2 berarti terurainya A adalah koefisien A1 per 2 per koefisien B dikali dengan mol B dikali 2. Berarti hasilnya sama dengan 1. Jadi A terurainya 1. 5 dikurang 1 berarti setimbang atau sisanya adalah 4. Untuk C berarti perbandingan koefisien 3 per koefisien B2 dikali dengan 2. Jadi C yang terbentuk adalah 3. Untuk D, koefisien D1 per koefisien B2 dikali dengan 2. Berarti hasilnya sama dengan 1. Jadi D yang terbentuk adalah 1. Jadi jawabannya 4 untuk A, 4 untuk A, 3 untuk C, dan 1 untuk D. Jadi jawabannya 4, 3, 1. Jawaban yang tepat adalah B, 4, 3, 1. Oke, sekarang kita akan lanjut di soal nomor 17. Senyawa aktif dalam aspirin adalah asam asetil salisilat yang mempunyai nilai tetapan kesetimbangan asam, berarti Ka sama dengan 3,3 dikali 10 pangkat minus 4. Agar larutan mempunyai pH 3, pH sama dengan 3, berarti konsentrasi H plus sama dengan 10 dipangkat dengan minus 3. Maka perbandingan konsentrasi ion asetil salisilat terhadap asam asetil salisilat dalam larutan haruslah sama dengan, jadi diminta perbandingan ion asetil salisilat atau ini adalah ion
basa konjugasi atau garam. Sementara yang ini adalah asam salisilat. Jadi ini materi tentang penyangga. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali asam dibagi dengan garam atau dibagi basa konjugasi. Jadi diminta berapa perbandingan garam dengan asam. Kita tinggal ubah rumus menjadi konsentrasi H+ diper dengan Ka itu sama dengan asam dibagi dengan garam atau basa konjugasi. Konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 3,3 dikali 10 pangkat minus 4 itu sama dengan asam per garam. 10 pangkat minus 3 dengan 10 pangkat minus 4 itu menjadi 1 per 3,3 kali 10 pangkat min 1. Itu perbandingan asam per garam. Karena di bawah 10 pangkat min 1 berarti naik ke atas menjadi 10 per 3,3 sama dengan asam per garam. Diminta basa konjugasi terhadap asam asetil salisilat. Berarti ini kita tinggal balik. 3,3 per 10 itu sama dengan G per A. Sehingga perbandingan G per A sama dengan 3,3 bagi 10 atau 0,33. Jawaban yang tepat itu adalah D. Selanjutnya untuk soal nomor 18. Larutan FeNO3 3 kali dielektrolisis dengan elektroda platina hingga diperoleh endapan besi 24,3 gram. Pada elektrolisis ini volume gas yang dihasilkan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Jadi ini perlu diketahui bahwa keadaannya adalah keadaan STP. Pada elektrolisis FeNO3 3 kali itu terurai menjadi Fe3+ ditambah dengan NO3-. Di katoda akan terbentuk Fe dan di anoda akan bereaksi 2H2O karena anionnya adalah anion nitrat yang merupakan sisa asam. Jadi 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah dengan O2 ditambah dengan 4 elektron. Pertanyaannya dalam soal volume gas yang dihasilkan, berarti yang dihasilkan adalah gas oksigen. Untuk teman-teman ingat bahwa di perhitungan elektrolisis itu menyangkut hukum 1 Faraday atau hukum 2 Faraday. Perbedaan hukum 1 dan hukum 2. Hukum 1 teman-teman gunakan kalau di soal diketahui arus dan diketahui waktu. Dan hukum 2 digunakan jika dalam soal tidak diketahui arus dan tidak diketahui waktu. Untuk soal 18 sama sekali tidak diketahui arus dan waktu, sehingga kita akan menggunakan hukum 2. Hukum 2 rumusnya adalah W1 per AR1 kali N1 itu sama dengan W2 per AR2 dikali dengan N2. W ini gram per mR yang merupakan mol, N adalah jumlah elektron. W2 per AR2 adalah mol yang kedua, N adalah jumlah elektron. Untuk endapan yang dihasilkan endapan besi Fe3+ itu akan ditambah dengan 3 elektron sehingga menghasilkan Fe. Berarti molnya adalah gram besi yaitu 24,2. AR besi dilihat di tabel depan itu nilainya 56. Dikali dengan N-nya jumlah elektronnya besi adalah 3 sama dengan untuk W2 per AR2 karena pertanyaannya volume gas dalam keadaan STP. W per AR itu kan mol. Jadi bisa saya ubah menjadi rumus mol yang lain menjadi V per 22,4. Karena pertanyaan dalam soal adalah nilai volume. Berarti V per 22,4 dikali N untuk oksigen elektronnya sama dengan 4. Jadi volume itu sama dengan kita kali silang 24,2
dikali 3 dikali 22,4 dibagi dengan 56 dan dibagi dengan 4. Ini akan diperoleh hasil sama dengan 7,26 liter. Jadi jawabannya itu adalah. Sekarang kita akan lanjut di soal nomor 19. Hasil kali kelarutan MgF2 dalam air murni adalah 7,4 kali 10 pangkat minus 11. Hasil kali kelarutan MgF2 dalam larutan NaF 0,1 molar adalah, jadi larutannya adalah MgF2 akan terurai menjadi Mg2 plus ditambah dengan 2F minus. Rumus KSP nya adalah konsentrasi produk atau konsentrasi dari Mg2 plus dikali dengan konsentrasi F minus dipangkat dengan 2. Nah, jadi ini materi tentang ion senama karena ditanya berapa kelarutan dalam larutan NaF. Antara MgF2 dengan NaF, ion senamanya adalah F. Jadi NaF itu terurai menjadi Na plus ditambah dengan F minus. Kalau NaF-nya 0,1 berarti F minusnya juga 0,1 karena koefisiennya 1:1. KSP dari MgF2 adalah 7,4 kali 10 pangkat minus 11 sama dengan Mg2 plus, bukan ion senama, jadi ini yang akan kita cari. Dikali F minus nilainya 0,1 atau 10 pangkat min 1 dipangkat 2A. Di 7,4 kali 10 pangkat min 11 itu sama dengan konsentrasi Mg2 plus dikali 10 pangkat minus 2. Sehingga konsentrasi Mg2 plus itu sama dengan 7,4 kali 10 pangkat min 11 dibagi 10 pangkat minus 2 atau 7,4 dikali 10 pangkat minus 9. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang kita lanjut di soal nomor 20. Elektrolisis umum digunakan untuk mendapatkan logam murni dari ion-ionnya. Suatu percobaan dilakukan dengan memberikan arus sebesar 3 ampere selama 2 jam terhadap larutan ion logam X yang memiliki muatan plus 2. Di akhir percobaan diperoleh logam X yaitu 7,11 gram. Logam X tersebut adalah. Oke, jadi di soal ini kita akan mencari logam X itu apa dengan cara menghitung AR-nya. Setelah kita akan mendapatkan AR, kita akan hubungkan di tabel mana yang sesuai AR-nya, itulah jawabannya. Seperti yang saya katakan di awal pada soal yang atas, untuk mengerjakan soal elektrolisis mengenai hukum Faraday ada hukum 1 dan hukum 2. Hukum 1 digunakan jika ada arus ada waktu. Hukum 2 digunakan jika tidak ada arus dan tidak ada waktu. Karena ampere itu satuan dari arus berarti terdapat arus dan 2 jam terdapat waktu. Berarti kita akan menggunakan hukum 1. Hukum 1 memiliki rumus W itu sama dengan arit AR kali I kali T dibagi N bagi dengan 96500. Kita akan mencari AR-nya berapa? Berarti AR sama dengan W kali N kali 96500 dibagi dengan I dibagi dengan T. Nilai W atau massa yang dihasilkan adalah 7,11. Jadi 7,11 dikali N atau elektronnya adalah 2 dikali 96500 dibagi dengan kuat arusnya adalah 3 ampere dan waktunya adalah 2 jam. Waktu akan kita konversi menjadi satuan sekon dengan cara 2 jam itu dikali dengan 60 akan menjadi menit dan dikali dengan 60 supaya menjadi detik. Jadi AR-nya kita akan menggunakan kalkulator 7,11 dikali 2 dikali 96500 itu hasilnya 1.372.230 dibagi dengan
3 dikali 2 dikali 60 dikali 60. Hasilnya 21.600. Berarti hasilnya 1372 230 dibagi dengan 21.600 adalah 63,5. 63,5 setelah dicocokkan di tabel periodik unsur itu adalah AR dari cukrum atau tembaga. Jadi jawabannya adalah D. Ini sebenarnya bisa disederhanakan nolnya terlebih dahulu supaya angkanya tidak terlalu besar. Atau duanya dicoret terlebih dahulu, jadi bisa ya. Nah sekarang yang nomor 21, kelarutan molar magnesium hidroksida dalam suatu larutan penyangga dengan pH 11. pH 11 berarti larutannya bersifat basah. pH sama dengan 11 berarti nilai pOH sama dengan 14 dikurang dengan pH. 14 dikurang dengan 11 sama dengan 3. Kalau pOH 3 berarti konsentrasi OH minus sama dengan 10 dipangkat dengan minus 3. Magnesium hidroksida memiliki rumus MgOH 2 kali. Akan terurai menjadi Mg2 plus ditambah dengan 2OH minus. Arti KSP sama dengan konsentrasi dari Mg2 plus dikali dengan konsentrasi dari OH minus dan dipangkat dengan 2. Ini materi masih tentang ion senama, ditanya berapa kelarutannya dalam pH 11. KSP-nya adalah 8 kali 10 pangkat minus 12. Konsentrasi Mg2 plus bukan ion senama karena ion senamanya adalah OH minus yang konsentrasinya 10 pangkat minus 3 dipangkat dengan 2. Berarti 8 kali 10 pangkat min 12 sama dengan konsentrasi Mg2 plus dikali 10 pangkat minus 6. Jadi konsentrasi Mg2 plus sama dengan 8 dikali 10 pangkat minus 12 dibagi 10 pangkat minus 6 atau 8 dikali 10 pangkat minus 6. Jadi jawaban tepat adalah